Tiba-tiba istrinya kakek baik banget. Halo Besti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, aku mau buang sampah ya, karena udah jadwalnya buang sampah. Oh ya Besti, aku tuh mau cerita. Jadi beberapa hari ini udah kayaknya ada seminggu lah ya guys, karena aku baru kerasa banget nih besti-besti kalau misalkan istrinya kakek ini beberapa hari ini kelihatannya tuh lagi mencari perhatianku biar aku mau nambah kontrak guys. Soalnya udah beberapa hari ini istrinya kakek tuh kayak intinya aku tuh kerja tuh nggak ada salahnya guys. Biasanya setiap hari tuh ada aja kesalahanku, kayak intinya katanya nyapu nggak bersih, yang katanya rambut jatuh satu helai di lantai, terus yang katanya nutup air nggak bener, apa nggak bener, ini nggak bener, itu nggak bener. Udah ada 1 minggu ini dia itu perlakuannya baik banget sama aku. Jadi kayak kalau ngomong tuh kayak dijaga gitu loh guys, nggak menyakiti aku gitu loh guys. Aku juga agak heran guys, nggak biasa-biasanya banget dia kayak gitu. Padahal biasanya tuh dia tuh sama aku tahu sendiri ya. Pokoknya tuh ada aja kesalahanku, ada aja gebrakannya beberapa hari. Tapi udah 1 minggu ini nggak ada banget kayak intinya drama-drama gitu loh guys. Aku juga nggak tahu. Nah gini loh guys, jadi kemarin itu kan dia libur 2 hari tuh. Biasa kalau kerja kan 2 hari kerja, 2 hari enggak, 2 hari kerja, 2 hari enggak gitu loh. Jadi kemarin tuh nggak kerja, jadi pas dia tuh lagi cerita-cerita sama aku lah, kayak intinya ya cerita-cerita lah, dia ngajakin aku cerita-cerita gitu duduk di depan TV. Terus dia ngomong kayak gini, aduh katanya gitu, sekarang kok waktu tuh cepet banget berlalu ya, tinggal beberapa bulan lagi kamu finish. Gimana ini, dia ngeluh kayak gitu guys sama aku. Terus aku tuh nggak mau ngomong apa-apa ya guys, karena aku tuh kayak intinya nggak mau banyak A B C D E F G H I J K L M N lah pokoknya intinya guys. Terus tuh dia tuh kayak memaksa aku buat ngomong gitu kan. Jadi aku ngomong, ya gimana, aku harus gimana, aku bilang gitu kan. Keputusanku udah bulat kalau aku nggak mau nambah, aku bilang gitu. Kenapa sih kamu nggak mau nambah, katanya gitu kan guys. Ya gimana, aku bilang gitu kan. Aku pengen nyari yang dekat suamiku, aku bilang kayak gitu sama dia. Terus gimana, katanya gitu. Nggak semua TKW yang kayak kamu. Kan aku ini apa-apa nggak bisa loh. Aku ini apa-apa nggak ini, apa-apa nggak pernah bener kerjaanku, aku bilang gitu guys. Enggak, kamu tuh paling sabar ngadepin kakek. Oh ya guys ya, aku tuh kalau kakek marah apapun tuh aku tuh nggak pernah jawab guys, cuman diem aja. Aku biasanya kalau marah sama kakek ya tak diemin aja. Terus aku juga kalau marah sama istrinya si kakek ya aku diem aja. Aku tuh orangnya nggak mau banyak ini itu segala macam, bawa santai aja. Makanya mereka tuh kayak takut banget kehilangan aku. Tapi dengan waktu-waktu yang kemarin waktu panjang kemarin bukannya mereka berperilaku baik ke aku, malah kayak gitu. Emang sih guys, kerjaanku tuh nyantai, baju aja aku dicuciin dia. Aku cuman jemurin pakaianku doang sama angkatin pakaianku doang guys. Jujur ya, aku ini gak pernah nyuci. Kalau di rumah ini dia yang nyuci bajuku. Karena emang aku tuh gak boleh pegang mesin cuci, takut rusak katanya mesin cucinya. Makanya dia yang nyuciin aku bajuku. Jadi ya kayak nyuci baju apa segala macam aku tuh nggak ada guys, masak pun nggak ada, cuman ya tugasku cuma nyuapin kakek, mandiin kakek, ganti pampers, nyiapin makanannya, nganter terapi kayak gitu-gitu, nganter dia kalau mau beli lotre kayak gitu-gitulah guys. Ya nggak ada kerjaan apa-apa lagi selama di rumah ini. Memang jujur ya guys, kalau aku ngomong aku emang kerjaanku tuh santai. Terus kalau misalkan istrinya kakek di rumah nggak kerja, aku tidur sampai jam 10 malam. Cuman kalau malam memang dia tuh tidurnya malam-malam kalau ada istrinya di rumah. Tapi kalau misalkan istrinya nggak di rumah, jam 10 juga kayak udah masuk. Tapi aku nggak tahu kalau misalkan ada istrinya di rumah, kakek tuh selalu malam-malam tidurnya, tapi ya bangunnya jam 10, jam 11 kayak gitu guys.
Sebenarnya kerjaanku itu nyantai, apalagi kalau masalah libur. Aku tuh sebulan itu 2 kali libur 24 jam ya, guys. Kadang jadikan 1, 2 hari 2 malam, kadang dipisah kayak gitu-gitu, guys. Ya, tapi gimana, guys? Namanya aku nggak betah di sini. Aku tuh pengen cari suasana baru, bukannya nggak bersyukur ya, guys. Memang sih banyak orang-orang yang pengen kayak job kayak aku, bebas keluar, bebas kemana-mana, bebas, pokoknya bebas lah, pokoknya segi apapun itu bebas ya. Cuman aku itu ngerasa kalau libur itu kayak jauh gitu loh sama suamiku, guys. Kan biasa kan dulu-dulu tuh aku tuh sama suamiku tuh dekat gitu loh, nggak terlalu jauh banget lah kayak gitu. Naik bis juga nggak terlalu jauh gitu loh, guys. Tapi tuh sekarang tuh kayak lumayan gitu, naik bis bisa sampai 2 jam gitu. Jadi aku tuh kayak udahlah aku mau pindah aja. Terus juga aku kurang srek sama kadang-kadang istrinya kakek kalau ngomong itu cepat-ceplos juga, nyakitin hati gitu loh, guys, tahu nggak? Terus tuh mereka tuh nggak ya, bukan orang yang moral lah sama aku gitu. Orang buktinya aku di sini kerja udah mau 1 kontrak aja boro-boro hongpao. Boro-boro hongpao dapat 1.000 aja udah wah syukurillah, guys. Mereka tuh pelit, guys. Terus aku tuh kayak malas lah, pokoknya intinya aku tuh malas toksik gitu. Mereka tuh orangnya toksik banget, apalagi anak-anaknya. Aku tuh malas, nggak pernah intinya bilang makasih sama aku yang udah jagain kakek, dari kakek nggak bisa apa-apa sampai kakak bisa ngomong, sampai kakek bisa, pokoknya sampai kakek bisa duduk. Mereka tuh nggak ada basa-basinya sama sekali. Tapi ya udahlah ya, guys, mudah-mudahan di tempat baru aku bisa mendapatkan apa yang aku mau gitu aja lah, guys ya. Aku tahu, aku juga sadar diri. Ya gimana lagi ya, guys. Oke lah ya, guys, udah segini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next time.